Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewa Sitawati, NIM 1931313132. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3B dari Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Saya di sini untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau stimulasi untuk mengendalikan perasaan emosional anak usia dini. Jangan lupa ditonton ya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian emosi ya. Dan emosi itu sendiri adalah suatu situasi atau perasaan yang bergejolak dalam diri kita berupa perasaan yang baik maupun buruk. Dan emosi itu merupakan suatu suasana yang lengkap dan getaran jiwa yang muncul sesudah terjadinya perilaku seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri emosi. Emosi anak itu bersifat sementara dan lekas berubah. Misalnya ada anak yang marah mudah beralih ke senyum, tertawa ke menangis, dan cemburu ke rasa sayang. Dan yang kedua yaitu reaksi emosional bersifat individual, karena setiap individu itu memiliki jiwa yang berbeda, sehingga perasaan emosional yang ada dalam dirinya itu akan berbeda tergantung dari orang yang membuat dia untuk memicu kemarahan yang muncul dalam dirinya. Terus yang ketiga yaitu emosi berubah kekuatannya pada usia tertentu. Emosi yang sangat kuat itu berkurang kekuatannya. Jadi semakin dewasa umur seseorang itu emosinya itu akan semakin meningkat pula. Akan tetapi orang dewasa bisa mengontrol emosinya itu dengan dirinya sendiri. Kalau anak usia dini itu harus kita latih dan kita kendalikan. Dan yang keempat yaitu reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang sangat kuat. Yang ketiga yaitu fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak. Yang pertama yaitu merupakan bentuk komunikasi. Mengapa? Karena dengan adanya komunikasi antar seseorang sehingga akan menimbulkan perasaan emosional itu akan muncul apabila di salah satu orang ini dia memicu kemarahan dengan orang lain. Lalu yang kedua yaitu emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Mengapa? Karena apabila orang sedang mengalami emosi sehingga dia di lingkungan psikologisnya itu akan merasa gelisah, maka dia akan merasa agresif, tidak suka, dan rasanya ingin berontak. Terus yang ketiga yaitu emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Jadi walaupun tempat lingkungan dia itu baik, apabila dia sedang emosi, maka dia ketika di lingkungan bersama teman-temannya, maka dia akan merasa dari kalem, maka dia akan merasa jadi pemarah, jadi pemberontak, jadi galak, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang itu dapat menjadi satu kebiasaan. Yang kelima, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Kemudian yang keempat yaitu cara mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Yang pertama yaitu menjadi contoh yang baik untuk anak. Seperti seorang guru dan orang tua itu harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Karena disitulah anak akan melihat dan menirukan perilaku yang dilakukan oleh gurunya maupun orang tuanya. Seperti kita mencontohkan membuang sampah pada tempatnya, menolong teman yang kesusahan, maka dari situlah anak akan mengikuti perilaku yang kita lakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengajarkan pengenalan emosi kepada anak. Dari sinilah kita harus mengajarkan kepada anak emosi itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, ciri seperti apa, sehingga anak tahu bagaimana sih cara mengendalikan emosi itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu menanggapi perasaan anak. Sebagai orang tua dan guru itu harus menanggapi perasaan anak.
Kalau tidak ditanggapi, maka ia akan merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan sama orang tuanya. Apabila dia sudah ditanggapi, maka dia akan mudah untuk menyatakan perasaannya, baik itu yang dia inginkan atau yang dia harapkan, sehingga orang tua bisa mengendalikannya. Yang kedua yaitu latih anak untuk menyatakan kebutuhannya itu secara tegas, tapi tidak ada jaminan untuk mendapatkannya. Lalu yang ketiga yaitu ajarkan anak mengubah tuntutannya itu menjadi pilihan. Dengan apa yang dia inginkan itu tidak harus terpenuhi dengan secara marah-marah. Lalu yang keempat yaitu beri anak pujian ketika anak sudah bisa mengendalikan emosionalnya, sehingga di sini anak akan merasa senang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu melatih pengelolaan emosi, yaitu dengan cara kita mengingatkan kepada anak ketika ia itu dijaili oleh temannya, sehingga dia kan akan mau marah ya. Kita harus ajarkan kepada dia jangan langsung marah, akan tetapi memberikan peringatan lebih baik itu untuk bersabar, karena lebih sabar itu lebih baik daripada langsung marah. Lalu yang keenam yaitu melatih keterampilan dengan komunikasi, karena apabila kita melatih keterampilan anak, maka dari situ dia akan tahu komunikasi yang baik sama orang itu seperti apa, dan dia bisa memilah komunikasi yang baik dan komunikasi yang buruk, dan dia juga bisa mengendalikan perasaan emosionalnya. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu menerapkan disiplin dengan konsep empati. Mengapa harus menerapkan dengan konsep empati? Karena orang yang berempati itu lebih mampu menangkap sinyal tersembunyi tentang kebutuhan dan keinginan orang lain. Oke, dan selanjutnya yaitu metode-metode digunakan dalam mengendalikan perasaan emosional anak usia dini. Yang pertama yaitu metode berdialog, komunikasi antara guru dengan anak maupun anak dengan anak melalui kegiatan monolog maupun dialog. Nah, contohnya seperti kita menyuruh anak untuk berbicara di depan kelas. Dan di situ dia akan mengungkapkan perasaannya dan menyatakan perasaannya, sehingga akan tahu guru bagaimana sih perasaan anak tersebut. Lalu yang kedua yaitu metode bermain peran, yaitu suatu kegiatan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar. Karena dengan bermain peran ini digunakan, disitulah anak akan acting tokoh yang dia idolakan. Itu sifatnya yang baik dan biasanya anak akan menirukannya. Nah, dengan bermain peran ini diharapkan anak dapat mengeksplorasi perasaan yang ada pada dirinya, memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang ia hadapi. Selanjutnya yaitu metode cerita. Cerita itu mampu menyentuh emosi anak sehingga mereka seolah-olah merasa hidup dan terlihat langsung dalam kisah tersebut. Nah, yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode ini meningkatkan belajar anak dan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial emosional yang dilakukan dengan belajar kelompok. Dengan belajar kelompok ini, maka di situ anak akan bekerja sama, dan disitulah akan terjalin komunikasi antar mereka, silaturahmi antar mereka. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik, itu ada 5. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati dilakukan untuk mengetahui objek menggunakan indera seperti melihat, mendengar, menghirup, merasa, dan meraba. Yang kedua yaitu menanya. Di sini anak didorong untuk bertanya baik tentang objek yang telah diamati maupun hal-hal yang ingin diketahuinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, dilakukan
melalui beragam cara, misalnya mencoba menuliskan dan menyimpulkan hasil dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu menalar. Menalar merupakan kemampuan menghubungkan informasi yang sudah dimiliki dengan informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan, merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah dipelajari dalam berbagai bentuk, misalnya bercerita, gerakan dengan menunjukkan hasil karya berupa gambar maupun bentuk. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran berguna untuk mengendalikan perasaan sosial emosional anak usia dini. Silakan disaksikan ya. Video pembelajarannya yaitu yang menggunakan model sentra pendekatan saintifik 5M. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di dalam video ini ibu-ibu mengamati anak muridnya yaitu dengan mengajarnya yaitu pertama-tama dengan ice breathing terlebih dahulu agar anaknya menjadi semangat. Lalu yang kedua yaitu menanya. Nah, di sini menanya yaitu menanyakan tentang objek yang telah diamati maupun hal-hal yang diinginkan oleh anak. Lalu yang ketiga yaitu ada mengumpulkan informasi, dilakukan melalui beragam cara, misalnya mencoba mendiskusikan dan menyimpulkan hasil dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu menalar. Lalu yang kelima mengkomunikasikan. Dan di sini video pembelajarannya yaitu anak berperan sebagai dokter, dan di sini Bu Guru sudah mengajarkan bagaimana caranya menjadi dokter dan merawat orang yang sakit. Bu Kila, dilihat nanti angkanya. Ini angkanya berapa Bu Kila? Ini BB berat badannya, nanti ditulis. Oke. Nah, dengan Setelah dari pendaftaran nanti bermain peran seperti ini, maka anak satu dengan lainnya akan saling berkomunikasi sehingga dia bisa untuk melatih keterampilannya dalam berkomunikasi. Dokter Fatan ini dokter siapa? Ibunya yang cantik dong. Dokter siapa? Lisa. Dokter siapa? Dokter Naura. Nanti diambil dapat apa? Nah, dengan bermain peran ini diharapkan dapat mengeksplorasi perasaan yang ada pada dirinya, memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya, dan mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang hadapi, sehingga anak pun dapat mengendalikan perasaan yang ada dalam dirinya. Baiklah, sekian itu presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.